Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep ide jualan camilan yang sederhana. Cara bikinnya juga mudah, bahannya juga ekonomis, murah meriah, tapi nanti kalau dijual ini harganya lumayan banget ya teman-teman. Jadi kalian wajib cobain. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini aku sudah ada pare ya teman-teman. Ini tadi aku beli sekitar 3 kilogram. Nah, untuk parenya sendiri ini dalam kondisi yang seger banget ya teman-teman, masih baru petik. Jadi usahakan kalau mau bikin keripik pare itu pilih yang masih seger. Kemudian ini bentuknya juga sama rata gitu ya teman-teman. Nah, untuk menghilangkan isiannya ini aku pakai sendok ya teman-teman. Jadi ujung sendok itu kita buat untuk menghilangkan isi dari pare itu sendiri. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Kita belah dan kita keluarkan isiannya. Nah, kemudian ini kita lakukan sampai selesai ya. Ini sudah dikeluarkan isi parenya semuanya. Nah, langkah selanjutnya ini kita pasah ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis, gunakan pasah seperti ini, alat seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya bisa diparut manual juga nggak masalah. Tapi untuk untuk membuat yang lebih banyak, lebih cepat pakai parutan seperti ini ya teman-teman, pasah seperti ini. Nah, untuk tebal tipisnya ini sesuaikan dengan selera, cuman kalau buat keripik usahakan lebih tipis ya teman-teman, tapi jangan terlalu tipis juga. Pokoknya ketebalannya kurang lebih setengah mili seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita pasah semuanya sampai selesai ya. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, tolong bantu subscribe-nya ya, komen dan juga like-nya, jangan lupa. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Nah, dalam 3 kilo itu aku menghasilkan sekitar segini ya teman-teman, 2 ember, hampir 2 ember pare yang sudah dipasah atau diiris tipis-tipis seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini kita mau menghilangkan rasa pahitnya ya teman-teman. Ini dengan cara disiram dengan air mendidih tanpa ditambahin apa-apa ya teman-teman. Jangan dikasih garam atau apapun, cukup dengan air mendidih saja. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebentar saja, kurang lebih 5 menit aja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Ini cuma menghilangkan sedikit rasa pahitnya dan juga biar teksturnya itu agak sedikit lentur, jadi nanti bisa crispy kalau digoreng ya. Nah, seperti ini kita tiriskan, kemudian ini kita bumbuin ya teman-teman. Dibumbuin dengan bumbu yang sudah kita siapkan. Nah, untuk bumbunya simple banget ya teman-teman. Sebelum kita bumbuin ke parenya ini kita siapkan juga tepung pelapisnya. Ini ada 1 kilogram tepung beras. Ini aku pakai rice bran ya. Kemudian tepung serbaguna sajiku ini yang ukuran 225 gram. Ini kita campurkan semuanya. Nah, kalau sudah tercampur ini kita tambahin 2 sendok teh garam.
Oke, ini cukup seperti ini. Jadi bumbunya seperti ini aja ya teman-teman. Ini rasanya sudah enak banget, gurih. Kalau kalian suka dengan bawang putih, bisa tambahkan bawang putih segar yang dihaluskan ataupun bawang putih bubuk sesuai selera. Kemudian di bagian parenya ini kita bubuin dengan 2 bungkus Royco kecil rasa ayam atau sapi sesuai selera, kemudian 1 bungkus lada bubuk. Oke, seperti ini. Jadi selain ditepung, ini di parenya juga dibumbuin ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah merata ini lanjut kita siapkan untuk penggorengannya ya. Nah, kalau bikin keripik pare ini usahakan pakai minyaknya yang banyak ya teman-teman, supaya nanti ketika dimasukkan nanti bisa langsung merata, langsung memisah antara pare satu dan satunya lagi. Dan yang paling penting gunakan minyak yang berkualitas ya teman-teman, yang bagus, biar nanti hasilnya itu juga cantik dan juga bisa renyah sampai tahan berbulan-bulan karena kualitas minyaknya yang bagus, jadi nggak bau tengik gitu ya kalau minyaknya bagus. Oke, kemudian siapkan wadah, kita tuang tepung pelapisnya tadi secukupnya aja, kemudian taruh parenya tadi ke dalam wadahnya, kemudian diawur-awur seperti ini aku pakai garpu aja ya teman-teman. Pokoknya dilapisi, kalau kurang tepung ini bisa kita tambah ya teman-teman. Ini seperti kita bikin, kalau aku dulu pernah bikin video itu udang crispy ya teman-teman. Ini bumbu dan juga teknik caranya itu sama aja, cuman beda sedikit aja dengan udang crispy ya teman-teman. Jadi caranya seperti kita melapisi udang crispy ataupun kita bikin ayam goreng crispy seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk pare kan ukurannya lebih kecil-kecil lagi, jadi seperti ini kita lapisi, kemudian kita saring, kita pisahkan kalau ada tepung yang tertinggal gitu ya teman-teman. Seperti ini caranya, mudah banget ya teman-teman, nggak perlu repot. Terkadang itu orang itu berpikir kalau bikin keripik pare itu ditepungin satu-satu, sebenarnya enggak ya teman-teman. Jadi cukup diawur-awur seperti ini, kemudian nanti kita saring dan juga kita pisahkan tepung-tepung yang masih menempel. Oke, lanjut, ini untuk minyaknya sudah panas ya teman-teman, jadi ini sambil melapisi tadi kita panaskan minyaknya sampai panas, kemudian kita masukkan ke dalam minyak tadi untuk tepung pare yang sudah ditepungin seperti ini. Nah, ini misah-misah sendiri ya teman-teman. Kalau cara kasih tepungnya itu benar, itu begitu dimasukkan ke dalam minyak panas misah-misah sendiri ya teman-teman. Jadi nggak lengket sama sekali, tapi benar-benar tepungnya itu harus nempel dan juga dalam keadaan kering ya teman-teman, jangan basah. Kalau tepungnya itu terlalu basah nanti bakalan lengket ya teman-teman, nggak mau misah-misah. Nah, seperti ini kita gorengnya. Pasti kalian bisa ya teman-teman, ini mudah banget, kita seperti goreng kerupuk gitu ya. Bikin keripik pare itu ternyata mudah banget asalkan pas ukuran tepung dan juga keripiknya sendiri. Nah, seperti ini, kalau sudah kecoklatan ini baru kita angkat ya.
Oke, ini sudah matang ya teman-teman, seperti ini. Ini jualan Mama Hasan. Ini buat isian toples lebaran, pasti laris manis, apalagi yang pecinta pahit. Pecinta pare pasti suka banget ya teman-teman. Teksturnya itu renyah, garing, dan juga rasanya itu gurih banget. Kalian wajib coba ya teman-teman, kalau ada pare di sekitaran rumah, ataupun kalau menemukan pare yang kualitas bagus di pasar, bisa dibikin ide jualan ataupun isi toples lebaran kalian ya teman-teman. Pokoknya pecinta pare wajib coba. Oke, ini kita angkat semuanya sampai selesai ya teman-teman. Hasilnya ya lumayan ya teman-teman. Ini nggak kalah dengan produksi pabrik, dengan buatan tapak pabrik itu ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai untuk gorengan pertama. Kita goreng semuanya sampai selesai ya. Oke, ini hasilnya semuanya jadi satu toples besar ya teman-teman. Nah, untuk teksturnya sendiri ini tuh tipis, renyah, dan juga gurih ya teman-teman. Perpaduan dari tepung beras dan tepung sajiku serbaguna dan dibumbuin dengan bumbu-bumbu yang lain, itu hasilnya enak banget. Pokoknya pecinta pare dan juga pecinta keripik wajib coba ya teman-teman, bisa buat ide jualan ataupun isi toples kalian. Nah, kalau mau dijual ini bisa dikemas, sesuaikan isinya dan kemasannya ya teman-teman. Kalau aku di sini dikemas di plastik transparan seperti ini. Untuk beratnya sekitar 350 gram. Jadi nanti kita jual ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama ini aku sudah siapkan 1 kg tepung ya teman-teman. Kemudian ada margarin, kemudian ada garam, bumbunya cuma itu aja. Kemudian ada minyak, kemudian ada air dan juga abonnya ya teman-teman. Kalau mau rasanya premium harus pakai abon yang bagus. Kemudian ini kita campurkan bahan keringnya. Ini tepung terigu segitiga, kemudian tambahkan garamnya. Ini aku pakai garam 1 sendok teh aja. Kemudian aku tambahkan juga untuk gulanya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian untuk margarinnya ini aku pakai 200 gram ya. Untuk mereknya bebas aja, pakai apa Blue Band juga nggak apa-apa. Oke, ini kita campurkan, kemudian ini kita awur-awur seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian setelah berpasir seperti ini teksturnya, baru kita tambahkan airnya. Nah, di sini aku pakai airnya sekitar 350 sampai 370 ml ya teman-teman. Kalau untuk penggunaan airnya sesuaikan dengan tingkat kelembapan dari tepung yang kalian gunakan. Nah, ini kita campur, kita tuang airnya secara bertahap. Jangan terlalu diadon ya teman-teman, ini diawur-awur aja, kemudian kita tambahkan airnya. Nah, teksturnya seperti ini, baru kita campur ya teman-teman sampai menggumpal seperti ini. Ini baru kita diamkan dulu supaya adonannya itu lebih rileks lagi. Oke, ini bisa kita tutup, kita diamkan kurang lebih 30 menit ya. Oke, setelah didiamkan 30 menit, ini adonannya sudah lembut ya teman-teman, sudah rileks. Kemudian ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah lagi ketika kita membentuknya.
Karena di permukaannya ini sedikit kering, ini aku ulen lagi ya teman-teman, nggak apa-apa tapi nggak terlalu lama waktu ngulannya. Nah ini sudah tercampur, sudah merata, untuk bagiannya tidak permukaannya tidak keras, tidak kering gitu. Kemudian ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Setelah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, ini kita pipihkan ya teman-teman, kita gilas tipis menggunakan rolling pin. Kalau kalian punya cetakan mie ataupun buat mesin gitu ya teman-teman, itu bisa dipakai, nanti untuk ketebalannya bisa menyesuaikan ya. Setelah digilas kemudian dicetak menggunakan, aku pakai cetakan kue talam ya teman-teman, nanti lebih mudah lagi untuk bentuknya. Nah seperti ini, jadi lebarnya ukuran koin ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita tambahkan isiannya. Di sini aku pakai abon sapi ya teman-teman. Ini kita pipihkan, kemudian ini kita lipat, kemudian bisa dipilin ya teman-teman. Ada dua cara, di sini bisa dipilin manual seperti ini ya teman-teman, tapi juga ada yang praktisnya kita pakai cetakan pastel ya teman-teman. Kalau kalian suka dipilin satu-satu juga nggak masalah, tapi menurut aku dipilin satu-satu seperti ini memakan waktu yang cukup lama, karena ini ukurannya kecil-kecil sekali ya teman-teman. Kalau pakai cetakan pastel yang mini itu lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih praktis lagi. Nah, kelebihan dari dipilin manual seperti ini memang sedikit lama, tapi ini kalau digoreng nggak bakalan bocor ya teman-teman, karena kita memilin itu kan terkunci dengan rapat gitu ya, jadi nggak mudah bocor. Tapi kalau pakai cetakan yang seperti ini tuh cepet, tapi kekurangannya itu kalau digoreng biasanya abonnya itu mudah keluar, jadi kurang rapat gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara bentuknya sesuaikan dengan selera kalian ya, bisa dipilih manual atau pakai cetakan seperti ini. Nah, sedikit tips ya teman-teman, kalau kalian bikin pastel mini, kalau adonannya kebuka seperti ini tuh bisa diolesi dengan sedikit air ya teman-teman, biar adonannya itu bisa menempel sempurna, karena kalau mau dipilin satu-satu kalian repot dan kelamaan, itu harus wajib pakai air supaya nanti ketika digoreng itu tidak keluar untuk isiannya ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini, jadi sebanyak 1 kilo tepung jadinya sebanyak sekitar 3 loyang ya teman-teman. Nah kemudian ini kita goreng untuk pastelnya menggunakan minyak yang dipanaskan ya. Nah ini untuk banyak sedikitnya minyak sesuaikan dengan kue yang kalian buat. Nah ini setelah minyaknya panas dan gelembungnya itu sudah mulai banyak, ini bisa kita masukkan. Tunggu sampai benar-benar panas ya teman-teman. Di sini aku belum panas, jadi aku tunggu sampai beberapa saat baru dimasukkan. Oke, seperti ini. Ini meskipun tanpa dikasih tepung, untuk satu sama lain nggak lengket ya teman-teman untuk adonannya ini. Oke, ini kita goreng sampai benar-benar matang dan juga kecoklatan ya teman-teman. Nah setelah seperti ini baru kita angkat ya teman-teman, itu ada sebagian yang kebuka ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, warnanya cantik, kuning kecoklatan tapi enggak gosong ya. Nah untuk rasanya sendiri ini tuh juga enak ya teman-teman, ini manis gurihnya pas, dan juga untuk
adonannya itu tidak kelembekan ataupun terlalu keras. Nah, ini masih panas ya teman-teman, ini mau aku buka. Oke, seperti ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga bermanfaat ya. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.